Fakta bahwa Lucas itu tidak dapat, aku merasa jijik hanya bersama mereka. Aku berharap mereka akan menghilang begitu saja di depan mata. Kira-kira siapa ya yang disebut sebagai mereka? Meskipun EXO memiliki jangkauan vokal yang lebih baik, Monsta X lebih keren, dan pada akhirnya keempat remaja tersebut masing-masing dijatuhi hukuman 10-12 tahun. Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan langsung subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya guys. Terima kasih sekali lagi udah subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang banyak sekali topik-topik hangat. Dan untuk pertama langsung aja kita mulai dari berita tentang BTS. Jadi baru-baru ini ada media dari Paraguay, yang mana media dari Paraguay itu menyebutkan bahwa BTS ini merupakan penipu. Wow, parah juga ya guys. Fans BTS atau ARMY langsung mengecam salah satu media outlet di Paraguay yang mengklaim idol mereka telah melakukan kecurangan atas prestasi di chart Amerika. Pada Rabu tanggal 16 Juni, penggemar BTS di berbagai platform media sosial dibuat heboh dengan munculnya sebuah artikel yang dipublikasikan di media outlet Paraguay bernama ABC Digital yang mengklaim bahwa pencapaian BTS di Amerika dikarenakan kecurangan dan manipulasi chart. Dalam artikelnya, media outlet berbicara tentang bagaimana mereka mempercayai bahwa strategi untuk lagu baru, yaitu Butter, dari BTS merupakan sebuah hal yang dijual murah dan dibeli dalam jumlah yang besar karena hanya dihargai 69 sen saja. Menurut mereka, ARMY dapat membeli lagu tersebut berkali-kali sehingga mereka berpendapat bahwa BTS dan ARMY membuat chart seakan tak ada gunanya. Karena berbagai klaim yang digaungkan oleh ABC Digital, ARMY pun langsung dengan cepat menanggapi tuduhan ini dengan mengklaim bahwa artikel tidak memiliki bukti dan tidak berdasar. Dengan cepat pula, dua hashtag utama yakni Apologize ABC Color dan Disculpate ABC Color langsung menjadi trending di berbagai platform Twitter di seluruh dunia. Dan guys, yang lebih parahnya adalah mereka tidak hanya memposting artikel seperti itu di media mereka, namun juga mereka menerbitkannya di surat kabar, menyesatkan para pembaca, dan membuat mereka percaya bahwa apa yang dikatakan itu benar dan mengotori nama BTS. Bersama dengan artis lain seperti penyanyi solo Inggris yaitu Harry Styles dan komposer Amerika Taylor Swift. Hal yang lucu tentang itu adalah bahwa artikel ini mengaku tahu persis bagaimana ekonomi dan perdagangan bekerja. Hanya untuk ARMY Paraguay mengetahui bahwa itu adalah terjemahan dari artikel yang sebenarnya dan sudah diterbitkan di media Amerika Stereogum, mengakhiri kasus ini menjadi plagiarisme. Jadi artikel yang memfitnah, jahat, dan menjiplak harus dihapus dan juga harus segera dituntut. ARMY dari Paraguay juga telah membuat dokumen untuk dikirim ke email yang disediakan oleh Big Hit Entertainment untuk memberitahu mereka apa yang terjadi dan memberikan alasan mengapa mereka harus melakukan something. Tuduhannya adalah bahwa media yang seperti itu tak boleh ada lagi dan tidak ada yang harus mulai meminimalkan kerja keras siapapun dan membuat mereka bersalah dari melakukan yang namanya penipuan. ABC Color juga masih menjadi editorial besar di negara tersebut, namun sudah hampir 1 dekade sejak berita dan kontennya turun dan juga semakin menurun, membuat pembacanya mengubah sumber informasi harian mereka. Pers tabloid lah yang mencirikan media ini, dan meski terkesan tidak penting, karena konten seperti yang mereka sampaikan adalah orang membaca berita biasa-biasa saja, menjadi pembaca dengan pengetahuan yang biasa saja. Tugas seorang jurnalis sebenarnya adalah menyelidiki dan mendapatkan hasil dari sumber yang terbaik. Mengapa pembaca harus menyelidiki lebih jauh jika itu bukan lagi tugas dari mereka? Alih-alih mempublikasikan tentang bagaimana karir dari BTS yang dilakukan secara jujur dengan semua catatan dan pencapaian mereka, mereka hanya memutuskan untuk bekerja dengan orang-orang yang suka mencoba mempermalukan artis, dan pada kenyataannya mereka hanya mempermalukan diri mereka sendiri, tidak menunjukkan minat pada apa arti dari profesi mereka. Sehari setelahnya pada tanggal 15 Juni, seorang jurnalis dari Paraguay dari pers media lain bernama CN Paraguay mengejek BTS dengan mengatakan mereka terlalu dibesar-besarkan. Mereka terlihat lebih baik daripada lawan mereka. Meskipun EXO memiliki jangkauan vokal yang lebih baik, Monsta X lebih keren, Girls' Label memiliki lebih banyak konten, dan Seventeen lebih baik. Saya mengatakan apa yang harus saya katakan, memukul meja seolah-olah dia selucu yang dia yakini. Jadi tidak langsung ya, secara teknis, pers dari media Paraguay memang telah mengejek BTS. Sayangnya mengubah menjadi pers yang mendukung komentar xenofobia dan juga seksis. Selain itu, reporter juga telah membuat komentar rasis mengatakan satu-satunya cara untuk membedakan antara anggota adalah melalui warna rambut mereka.
Wah, Cinggu ini bener-bener kayak panas banget ya. Super, super, super hot banget beritanya ya. Jadi media Paraguay emang, waduh parah juga sih menurut aku. Karena secara tidak langsung mereka juga telah memfitnah gitu. Bayangin, BTS disebut kayak manipulasi chart aka Sajegi. Ya, sama aja dong. Dia itu nyebutin bahwa BTS ini melakukan Sajegi karena dia di sini nganggep bahwa para ARMY itu membeli lagu Baltar itu dalam jumlah yang besar. Dan apa yang telah dicapai oleh BTS sebenarnya itu kita tidak perlu besar-besarkan katanya guys. Karena ya itu cuman kayak manipulasi doang gitu. Semua orang juga dapat berbuat seperti itu. Jadi di kanal inilah banyak sekali dari para penggemar itu kayak mengirimkan email kepada Big Hit Entertainment untuk segera melakukan yang namanya tindakan gitu ya, untuk dia menghukumlah orang tersebut. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia juga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap nama dari BTS. Cukup buruk sekali melihat hal ini di saat melihat ada media yang mana media juga seharusnya memberikan informasi yang benar, malah kayak membuat atau menggiring opini publik yang dapat ngebuat orang berpikiran yang buruk tentang BTS. Dan ini juga dapat ngebuat orang-orang itu berpikir bahwa selama ini BTS itu cuma dikenakan manipulasi doang, mereka itu penipu loh, mereka itu nggak benar-benar bagus loh. Ini yang dapat disebabkan oleh laporan dari yang telah mereka keluarkan di medianya sendiri. Dan dengar-dengar katanya media mereka juga agak kurang dilirik sih guys. Yang ABC Color itu katanya emang kayak udah ditinggalin gitu, makanya kontennya juga atau pembacanya dari konten tersebut juga turun. Dan mungkin ya dengan adanya BTS, mereka tambahin konten tentang BTS ini yang sangat kontroversial ini, mereka di sini mendapatkan pembaca yang lebih banyak lagi. Oke, I see motifnya, tapi nggak harus seperti ini juga ya, kayak memfitnah orang lain gitu ya. Kasian loh, BTS itu bekerja dari nol banget, dari zero banget sampai yang sekarang ini, itu tidak mudah buat BTS gitu. Jadi melihat bagaimana usaha dan juga kerja keras dari idol kita digituin sama orang lain, of course, di sini kita itu sebagai penggemar sangat marah banget. So, gimana nih ke depannya? Apakah pihak dari media tersebut akan meminta maaf pada BTS dan juga ARMY? Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar ya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari Naeun April. Nah, terutama untuk kakak. Jadi untuk kakak dari Naeun sendiri katanya akan menuntut orang-orang yang telah memberikannya komentar yang buruk. Wow, harus dituntut dong ya. Pada tanggal 16 Juni, saudara perempuan dari Naeun memberitahu Sport Kyung-hyang, "Aku menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mencari netizen yang mengaku sebagai korban bully, tetapi tidak dapat menemukannya karena postingan dan akun tersebut juga segera dihapus." Dia kemudian melanjutkan, "Kerusakan yang serius karena komentator jahat tidak hanya menyerangku sendiri, tetapi juga kenalanku dan meninggalkan komentar jahat dan mengirimkan foto tak senonoh." Dia lebih lanjut mengungkapkan, "Aku kebetulan menemukan buku harian Naeun dan juga berpikir, adikku pasti mengalami masa-masa sulit juga, dan memutuskan untuk memposting foto itu tanpa izinnya. Setelah memposting foto itu, aku tiba-tiba diliputi rumor kekerasan di sekolah yang membuatku mengerti betapa sulitnya itu bagi saudara perempuanku. Hanya dengan satu postingan yang tidak bertanggung jawab, bahkan orang biasa seperti aku, informasi pribadiku tersebar dan juga dituduh melakukan kekerasan di sekolah. Aku juga telah menyebabkan kerusakan pada adik perempuanku. Hatiku sakit melihat Naeun dan juga orang tuaku saat ini. Itu bagian tersulit dari hidupku. Komentar YouTube dan juga Instagramku juga telah ditutup di masa lampau untuk mencegah pemberi komentar jahat. Tetapi setelah merilis postingan diary, aku menerima begitu banyak komentar jahat sehingga aku menutup akun media sosialku. Tetapi artikel berita membuatnya tampak seperti aku telah menutup komentar karena mengakui tuduhan itu, sehingga saat ini aku pun membuka komentarku kembali. Ketika melihat komentar seperti mati dan kenapa sih kamu itu hidup, aku bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa seperti itu. Aku telah menggugat 5 komentator jahat kemarin dan akan menuntut mereka yang meninggalkan komentar kepada orang tuaku dan juga kenalanku selanjutnya. Tidak akan ada keringanan hukuman dengan hal ini. Jadi guys, untuk sebelumnya ya perlu kalian tahu bahwa kakak Naeun juga pernah itu mengunggah buku harian adiknya dengan niat untuk membela sih. Jadi dengan serangkaian gambar yang merekam buku harian Naeun, kakak perempuan itu juga mengatakan bahwa Naeun menjadi tipe yang rentan sangat khawatir. Menambahkan bahwa dia juga telah sangat prihatin selama seluruh kontroversi tersebut. Khawatir bahwa Naeun juga akan membuat keputusan yang berbahaya. Nah, buku harian tersebut juga memperlihatkan perjuangan Naeun pada tahun 2016 antara bulan-bulan awal Maret hingga pertengahan Juni. Di forum komunitas online, seorang netizen juga telah membagikan versi berbeda dari buku harian Naeun. Dalam postingan itu, gambar asli dibalik dengan kontras warna yang lebih tinggi. Pengeditan ini juga memungkinkan netizen untuk membaca apa yang ditulis Naeun di bagian belakang halaman yang diunggah oleh sang kakak. Berdasarkan ini, Naeun juga telah menunjukkan sesuatu yang memiliki nada dengan sedikit berbeda dibandingkan dengan konten sebelumnya. Meskipun tidak semua kata jelas dan subjek kalimat ini dihilangkan, gambar yang dibalik berbunyi seperti yang berikut ini guys. "Orang yang kita benci, aku merasa jijik hanya bersama mereka, aku berharap mereka akan menghilang, begitu saja di depan mataku." Wow. Kira-kira siapa ya yang disebut sebagai mereka? Apakah itu, ataukah itu, ataukah itu? Kita sekali lagi tidak tahu karena kita bukan
kenalan dari Naeun ya. Mungkin kalau kita teman curhatnya Naeun, mungkin kita tahu ya. Tapi karena kita juga bukan siapa-siapanya Naeun, nggak pernah ngomong sama dia juga, of course kita tidak tahu siapa yang sebutkan mereka dari hal ini. Well, cukup miris juga ya melihat apa yang terjadi dengan kakak Naeun ya. Pada awalnya dia cuma kayak mau ngebela adik, ya yang namanya kakak juga ya guys. Semua kakak di dunia ini pengen ngelindungi adiknya dari hal-hal yang buruk, tapi sayangnya bukan hal yang baik, malah hal yang buruk gitu. Semakin buruk dan juga semakin buruk. Ini juga ngebuat orang itu semakin bertanya-tanya, ini kenapa Naeun jadi kayak gini banget sih? Waduh gitu kan. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke segmen Breaking News. Untuk Breaking News kali ini datanya dari pemuda Korea Utara yang dihukum 10-12 tahun di kamp kerja paksa karena menonton drama Korea Selatan seperti Penthouse. Menurut laporan Daily NK, sidang terbuka diadakan di sebuah stadion di Pyeongchang, Korea Utara pada tanggal 3 Juni untuk 4 pemuda Korea Utara yang tertangkap tengah menonton drama Korea Selatan. Mereka dituduh berkumpul bersama untuk menonton drama Korea hingga larut malam untuk merayakan salah satu ulang tahun dari teman mereka yang diadakan pada tanggal 25 Mei. Harian NK juga melaporkan bahwa persidangan dilakukan dalam suasana yang berat dan juga menakutkan, di mana ada 4 orang pemuda dibelenggu ke podium. Lebih dari 30 film dan drama Korea Selatan bersama dengan music video ditemukan di memory stick yang ditemukan. The Daily NK juga melaporkan bahwa salah satu isi dari memory stick itu juga termasuk drama populer di SBS, yaitu Penthouse. Hal ini melanggar undang-undang pengecualian budaya ideologi anti-reaksioner dari Korea Utara, dan pada akhirnya keempat remaja tersebut masing-masing dijatuhi hukuman 10-12 tahun, yang mana individu yang merayakan ulang tahun akan menjalani hukuman paling lama, yaitu 12 tahun nih guys. Undang-undang pengecualian budaya ideologi anti-reaksioner disahkan akhir tahun lalu oleh Korea Utara yang baru-baru ini mulai mengontrol secara menyeluruh ide-ide anti-sosialis, aliran masuk budaya, dan kegiatan diseminasi. Meskipun rinciannya tidak diungkapkan, menurut analisis NIS, distributor video eksternal konten dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan diberikan hukuman mati maksimum, dan mereka yang terlibat akan dihukum 15 tahun kerja jika mereka terbukti bersalah. Wah, miris juga ya guys melihatnya, kasihan juga karena mereka juga awalnya mau have fun gitu ya dengan nonton drama Korea, nonton music video K-pop, tapi dikarenakan sudah disahkannya undang-undang yang baru, mereka terancam akan dimasukkan ke dalam camp kerja paksa selama 12-15 tahun. Kebayangkan kalau kalian itu masuk ke dalam camp kerja paksa, jadi ya buat kalian yang tinggal di Indonesia, bersyukurlah kalian itu dapat nonton drama Korea dan juga nonton musik K-pop dengan bebas tanpa adanya peraturan yang mengekang. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita terakhir kali ini, datanya dari Lucas dan juga Longini. Oke, untuk Lucas dan juga Longini, ini ada sesuatu hal yang mungkin buat para penggemar menjadi terharu, sedih, dan juga ya sangat khawatir sih dengan mereka. Terutama kita mulai dulu membahas tentang apa yang terjadi dengan Lucas kita. Untuk Lucas di sini ada seorang penggemar, jadi dia itu sudah berbagi fakta mengenai apa yang terjadi dengan si Lucas. Nah, dia di sini menuliskan di Twitternya fakta bahwa Lucas tidak pernah pergi pulang ke rumah untuk melihat keluarganya, itu akan menghancurkan hatiku. Dia telah bekerja dengan keras dan juga belum dapat berkumpul bersama dengan keluarganya. Dia baru berusia 22 tahun, tapi dia sudah seperti pria dewasa. Well, tadi kita sudah tahu dengan apa yang terjadi pada Lucas ya. Jadi untuk Lucas sendiri, yang membuat para penggemar di sini menjadi prihatin adalah bagaimana fakta bahwa Lucas itu tidak dapat bertemu dengan keluarganya, meskipun dia juga berada di negara asalnya. Kenapa sih dia itu tidak dapat bertemu dengan keluarganya? Karena dia itu super sibuk guys, shooting keep running. Habis itu ada juga nih kegiatan-kegiatan lain. Soalnya mereka juga nggak cuman syuting itu doang, kan banyak sekali kegiatannya, mungkin modeling juga atau apapun itu, we don't know untuk jadwal lebih lengkapnya kayak gimana. Intinya adalah dikarenakan jadwalnya yang sibuk, mereka itu tidak dapat bertemu dengan keluarganya. Dan ini juga menjadi salah satu resiko sih guys kalau kalian itu menjadi idol K-pop, apalagi kalian itu sangat terkenal banget. Wih, susah banget nih untuk bertemu dengan keluarga kalian. Jangankan untuk bertemu dengan keluarga kalian, kalian untuk tidur saja dalam waktu yang mungkin 8 jam, habis itu 7 jam, 6 jam, itu sulit banget loh guys, bener. Jadi untuk menjadi idol K-pop itu memang tidak mudah. Apalagi kalian berasal dari luar Korea, itu pasti akan menjadi sulit. Jauh dari keluarga, sulit untuk bertemu. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi, dan itu pasti akan membuat kita juga sangat menyesalinya suatu saat nanti. Dan Jinggu, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi dengan Longini. Untuk Longini sendiri, dia ini telah membagikan cerita sih tentang bagaimana dia itu melewati masalah psikologisnya. Jadi Longini mengatakan, aku telah mengalami waktu sulit untuk sementara waktu, tapi saat itu aku beruntung, aku bertemu dokter yang baik. Aku diminta untuk menggambar dan itu disebut dengan terapi seni. Terapi yang menyembuhkan psikologiku melalui menggambar. Aku bertemu dengan dokter yang membantu orang-orang yang sedang berjuang, dan dia benar-benar banyak membantuku dalam aku menjalani hidup selama itu.
Habis itu ada yang bertanya nih, waktu itu sangat sulit kah? Longini pun menjawab, sulit banget. Ini adalah hal yang sangat sulit yang dialami seseorang yang mulai dewasa. Tapi, jika kamu mendapatkan banyak pengalaman sosial, mungkin bisa menemukan jalan keluarnya. Akan tetapi, aku tidak memiliki banyak pengalaman di usia mudaku. Jika aku analogikan, ketika aku meletakkan tanganku, rasanya panas dan sangat sakit. Tapi, tidak ada jalan keluar. Ketika aku seperti itu, dokter membimbingku dengan baik. Dan aku menjadi aku yang sekarang dengan jalan pikiran yang kumiliki sekarang. Dan melihat apa yang diceritakan oleh Longini, berikut adalah respon dari penggemar. Coba kita baca ya, one by one. Mungkin ada yang sama, pikirannya kayak kalian semua. Misalnya ini dari siapa nih? Dari Alka, dia mengatakan, today baru ketahuannya bahwa si Longini nyari bantuan melalui art therapy. Kita nggak tahu juga siapakah member lain juga pernah ke psikolog atau nggak nih. Debut di usia muda emang nggak gampang sih, taruhannya mental sendiri. Mereka masih muda, tapi pressure ke mereka bisa dibilang tinggi. Expectation agensi dan juga fans ke mereka itu gede banget. Belum lagi agensi yang rada-rada ya. G-word yang selalu terbayang-bayang di kepala mereka, untungnya udah enggak. Lo, pada kebayang nggak sih tekanannya segede apa? Tolong banget ya, jangan hate mereka lagi. Gue kalau bisa kasih seisi dunia ke mereka, mungkin gue udah kasih. Widih. Di satu sisi gue tahu ya banyak orang yang terselamatkan oleh Dream dan juga Dream bertahan karena Citizen. Gue pernah baca satu quotes kayak gini. Real band save fans dan juga real fans save band. Widih, so sweet banget. Dan gue rasa quote itu emang cocok banget sih buat Dream. Nah, singgu itu adalah yang terjadi dengan Longini ya. Kalian dapat tahu sekarang bahwa dia itu juga telah melewati masa-masa yang sulit gitu. Bahkan dia juga mencoba yang namanya art therapy. Ya, kita harapkan ya semoga Longini sekarang dapat terbebas dari hal tersebut karena yang namanya memiliki masalah dengan psikologi kita itu juga tidak baik gitu. Karena itu juga memberikan hari-hari kita itu terasa kayak bener-bener berat banget untuk kita jalani. Karena mental kita juga udah lemah gitu kan. Yang mana kita di sini emang butuh banget yang namanya penyembuhan. Kalau nggak segera disembuhkan, ini dapat berakibat fatal loh guys. Impact atau dampaknya adalah kedepannya kita itu bisa stres dan juga depresi. Jadi kalau kalian sekarang emang memiliki masalah dengan mental kalian, masalah dengan psikologi kalian, itu emang harus segera ditemukan apa sih yang dapat menyembuhkannya. Jangan sampai memendamnya terlalu lama hingga nanti kalian itu udah stres dan juga depresi. Jangan sampai terlambat ya guys, oke? Nah cinggu, itu adalah berita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time bersama dengan aku Yusel Kim di channel Yusel Kim. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.